Bonus yang kedua. Tapi lawan sudah terlanjur takut menundukkan kepala terlebih dahulu. Gerakan brace yang ke-12 adalah seperti ini. Yang ke-9 adalah seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini. 6 adalah seperti ini, jadi menyerong ke samping atas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang di channel yang melakukan share cara melatih berbagi ilmu badminton maupun cara latihan badminton. Sudah banyak video pelatihan badminton yang saya terbitkan untuk membantu para pelatih, para atlet maupun para pemain otodidak, baik di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Kalian pelajari secara detail semuanya, praktekkan semuanya, maka saya jamin saudara akan semakin mahir di badminton. Baiklah, kita mulai materi pelatihan di video kali ini, yaitu menunjukkan berbagai macam gerakan brace untuk melakukan teknik badminton apapun yang ada di muka bumi ini. Gerakan brace yang pertama adalah seperti ini. Jadi gabungan antara gerakan brace yang mendatar dan menyamping. Jadi gerakan untuk brace yang pertama adalah seperti ini. Jadi bukan hanya mendatar, bukan hanya ditekuk, tapi digabungkan. Jadi gerakannya seperti ini, kemudian titik impact-nya berada di antara dada dan perut, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk prakteknya kalian lihat peragaan berikut ini. Melakukan netting silangnya, posisinya di antara dada dan perut, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, menggunakan gerakan brace yang sudah saya contohkan tadi. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang teknik detailnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau baca deskripsi di bawahnya video. Gerakan brace yang kedua adalah seperti ini. Gerakan ini dimanfaatkan untuk melakukan netting silang backhand, tapi posisi impact-nya berada di bawah perut. Jadi gerakannya seperti ini dari bawah. Gerakan brace yang ketiga adalah seperti ini. Tapi dimanfaatkan untuk teknik netting silang yang posisi impact-nya masih di bawah perut. Silahkan perhatikan peragaan berikut ini. Kedua gerakan brace ini menjadi andalan Lee Chong Wei, pemain Malaysia, dalam melakukan permainan netting di area bawah. Sedangkan Ginting, pemain Indonesia, yang mengandalkan teknik netting di posisi impact bagian tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bagi yang ingin mengetahui detail teknik andalan Lee Chong Wei, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau baca di deskripsi bawahnya video. Ada beberapa teknik badminton yang sudah saya buatkan videonya di channel PB Kusuma Tangkas ini, tapi ada juga yang belum saya buatkan dan akan saya buatkan di masa mendatang. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak tertinggal informasi kepelatihan dari saya. Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan nantikan video selanjutnya. Gerakan brace yang keempat adalah seperti ini. Jadi posisi brace-nya adalah miring. Jika tadi mendatar, kemudian ditekuk juga, maka sekarang adalah miring dari atas ke samping bawah. Gerakan brace dan teknik ini biasanya dilakukan oleh pemain ganda karena laju shuttlecock cepat turunnya. Gerakan brace yang kelima adalah seperti ini.
Gerakan ini untuk melakukan netting silang forehand yang titik impact-nya berada di tengah di antara dada dan perut. Jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Gerakan brace yang keenam adalah seperti ini, jadi menyerong ke samping atas. Gerakan brace ini untuk melakukan teknik netting silang yang titik impact-nya berada di bawah perut. Gerakan brace yang ketujuh adalah sebagai berikut, jadi diungkit dari bawah ke atas sambil dibelokkan. Gerakan brace ini untuk melakukan teknik netting silang di forehand yang titik impact-nya di bawah. Masih sama seperti tadi, cuman beda gerakannya. Untuk mengetahui detail teknik netting forehand silang, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau baca deskripsi di bawahnya video ya. Gerakan brace yang ke-8 adalah seperti ini. Jadi menyerong dari atas kanan ke kiri bawah. Tidak usah saya tunjukkan video peragaannya supaya tidak terlalu panjang nantinya. Untuk teknik netting silang yang menggunakan gerakan brace seperti ini biasanya dilakukan oleh pemain ganda karena teknik pukulan ini untuk mempercepat laju shuttlecock turun ke bawah. Gerakan brace yang ke-9 adalah seperti ini. Jadi bukan hanya lurus menyamping, juga bukan ditarik seperti narik gas motor, melainkan digabungkan gerakannya. Tapi posisi impact shuttlecock dan raketnya bukan di depan badan, melainkan di samping badan, digunakan untuk teknik backhand silang. Jadi posisi shuttlecock yang kita pukul itu berada di area middle, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang. Jadi bergeraknya seperti ini. Gerakan brace yang ke-10 adalah seperti ini. Gerakan brace ini untuk melakukan teknik return smash di sisi kanan badan. Terkadang teknik ini bisa digunakan untuk melambungkan shuttlecock atau mendatarkan shuttlecock menyilang. Gerakan brace yang ke-11 adalah seperti ini. Gerakan brace ini untuk melakukan teknik smash yang keras menukik, di mana posisi bola berada di area depan atau di tengah lapangan badminton. Gerakan brace yang ke-12 adalah seperti ini. Gerakan ini digunakan untuk melakukan teknik chop forehand menyilang. Teknik chop, laju bolanya lebih tajam dan lebih cepat dibandingkan drop shot. Kalian bisa pelajari teknik detail chop menyilang forehand di link yang sudah saya siapkan di pojok kanan atas ini, atau kalian baca di deskripsi bawahnya video.
Gerakan brace yang ke-13 adalah seperti ini. Jadi geraknya dilapkan ke kiri. Gerakan ini bisa digunakan untuk melakukan teknik net kill ataupun teknik drop shot. Teknik drop shot yang menggunakan gerakan brace yang seperti ini, yang merupakan andalan Gideon, bisa kalian pelajari dengan mengklik link di pojok kanan atas ini atau baca di deskripsi bawahnya video. Gerakan brace yang ke-14 adalah seperti ini. Gerakan brace ini untuk melakukan backhand keras bisa berupa backhand lob clear, backhand smash, ataupun backhand drive. Teknik backhand menggunakan gerakan brace ini posisi impact-nya mendekati sampingnya badan tapi agak ke belakang, jadi geraknya seperti ini. Kita lihat sama-sama peragaannya. Wah, tidak terasa ada 14 yang sudah saya jelaskan. Ingin lanjut? Tetap semangat ya. Saya berikan bonus teknik tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan atau boleh dilakukan oleh pemain profesional yang sudah terlatih. Tapi sebelumnya kalian minum kopinya dulu dan lakukan subscribe bagi yang belum melakukannya. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf kepada para pengurus badminton Indonesia yang ada di PBSI karena bonus materi yang akan saya bagikan ini sebenarnya bukanlah suatu materi yang harus saya latihkan atau saya ajarkan kepada para atlet. Bonus yang pertama, gerakan ini untuk menakut-nakuti seolah-olah melakukan smash di dekat net, ternyata tidak, tapi lawan sudah terlanjur takut menundukkan kepala terlebih dahulu. Bonus yang kedua, gerakan ini untuk melakukan tipuan di dekat net dan teknik ini atau trick shot ini seringkali dilakukan oleh Peter Gates, seorang pemain dari Denmark. Bonus yang ketiga, gerakan ini biasanya dilakukan untuk menipu lawan di area dekat net. Sekian dulu video pelatihan badminton kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, berkomentarlah apa saja, dan bagikan kepada kawan-kawan pemain badminton dimanapun kalian berada. Ciao!